Itu kan semacam anjuran dari UNESCO. UNESCO untuk beberapa warisan Warisan budaya. pertahanan, Oke. warisan pertahanan, peninggalan-peninggalan perang Mhm. itu dibuka untuk umum, dijadikan ruang publik. Hmm. Dan di beberapa negara yang saya ketahui seperti di Inggris, Mhm. kemudian juga di Australia, kemudian di beberapa negara Eropa itu sudah berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Cukup Pedas, jumpa lagi bersama saya Ella Sulistiana di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di program Cukup Pedas. Program Cukup Pedas ini tayang setiap Senin dan Kamis di Palpres Official dan di Spotify Palpres Official. Nah, setiap minggunya kita selalu menghadirkan tamu-tamu yang berbeda yang akan membawa informasi serta edukasi yang bisa kita simak bersama ya pemirsa. Nah, di episode kali ini masih dalam rangkaian Milad Kesultanan Palembang Darussalam ke-356 tahun dan Hari Kebangkitan Kesultanan Palembang Darussalam ke-19 tahun. Nah, siapa bintang tamu kita di episode kali ini? Kita langsung sapa ya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio kami. Senang rasanya bisa hadir di studio kami, Bu, Bapak. Iya, senang juga diundang. Sehat ya, Alhamdulillah. Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, saya kenalkan dulu ya pemirsa Cukup Pedas, kalau Ibu yang cantik ini Ibu Mary Hamraini. Ibu Mary ini adalah Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Sumatera Selatan ya, Ibu ya? Tepat sekali. Beliau juga guru di SMA Negeri 10 Palembang. Oke. Nah, di sebelah Ibu Mary sudah hadir juga Bapak Dedi Irwanto ya, Pak? Iya. Pak Dedi Irwanto ini boleh dijelaskan, Pak? Iya, Agak panjang soalnya pemirsa. Datang ke sini selaku Ketua Pusat Kajian Sejarah Sumatera Selatan. Dan kebetulan juga saya sehari-hari adalah dosen di Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsri. Kemudian juga sebagai Ketua Lab Pendidikan Sejarah di FKIP Unsri. Oke Iya. deh. Nah, pemirsa tadi udah denger kata-kata sedikit ya soal sejarah. Nah, berarti pemirsa Cukup Pedas mungkin penasaran nih mau bahas apa kita di episode kali ini. Ya, benar sekali, kita akan membahas soal sejarah. Nah, sejarahnya kali ini tentang terkait dengan Simposium Nasional Revitalisasi Benteng Kuta Besar ya, Pak? Iya, Ibu. Benar. Oke deh, nah menarik mungkin untuk kita saksikan dan simak bareng-bareng. Jadi pantengin terus di Palpres Official. Ini rencananya mau menggelar simposium nasional terkait revitalisasi Benteng Kuta Besar ya? Iya. Benar. Nah itu kapan Pak, Ibu? Mungkin boleh dijelasin kapan pelaksanaannya dan seberapa penting sih kita mengadakan simposium ini? Ya, pertama kayak gini, Mbak Ella dan pemirsa Cukup Pedas, bahwa kita memiliki benteng Kuta Besar yang secara historis, bahwa benteng ini adalah satu-satunya yang masih bertahan yang dibangun oleh pribumi hingga saat ini. Oke, pribumi. Nah, tetapi sampai saat ini ya benteng Kuta Besar ini seperti kita ketahui itu masih dijadikan sebagai salah satu markas Tentara Nasional Republik Indonesia. Nah, sehingga kedepannya kita ingin bahwa benteng Kuta Besar ini juga bisa dinikmati oleh banyak orang sebagai ruang publik untuk banyak orang. Nah, oleh karena itu kita berkeinginan pada tanggal 30 Maret 2022 ini kita akan mengadakan simposium nasional untuk revitalisasi benteng Kuta Besar ini sebagai peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi kita akan melibatkan banyak peserta, nanti sekitar 500 peserta. Oh, banyak ya, Pak? Luring dan daring. Luring dan daring, hybrid. Hybrid ya, oke. Ya, baik nanti para pencinta sejarah, komunitas-komunitas sejarah dan budaya, kemudian juga guru-guru, Bu Mary, kemudian Guru juga sejarah ya. Para akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, dan juga para mahasiswa sejarah, kemudian pelajar-pelajar yang juga akan kita libatkan.
Nah, itu seberapa penting sih Pak kita menggelar simposium soal revitalisasi BKB ini? Ini kan masalah revitalisasi BKB ini kan sudah dari zaman dahulu kala ya, tapi sampai sekarang Iya. ini belum beres-beres nih. Iya. Terus kenapa sih tercetus harus Ide. Yes. Iya. Kenapa Ide itu? dari Ya. Iya, Sidang Puskas menggelar dulu ini. sama ya. Pertama kayak gini, bahwa ini adalah dalam rangkaian Milad Kesultanan Palembang yang ke-356. Mhm. Kebetulan panitia besar Mhm. Milad ini mempercayakan kepada Pusat Kajian Sejarah Mhm. dan Aksi Asosiasi Guru Sejarah Sejarah Indonesia Indonesia. Cabang Sumatera Selatan, Bu Mhm. Mary, untuk bergandengan tangan bekerja sama menyelenggarakan simposium nasional ini. Mhm. Dan yang sependek pengetahuan saya sebetulnya, kita Benteng Kota Besar ini sudah beberapa kali memang ada usaha untuk Iya, direvitalisasi. iya, saya mengikuti juga itu. Iya, pertama itu di tahun 2003 kalau tidak salah, itu menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2004. Itu wali kota kita Pak Edi Santana Santana Putra saat itu juga berusaha untuk mengadakan revitalisasi ini. Dan sayangnya secara planningnya itu keseluruhan, jadi mulai dari benteng sampai ke depannya. Tetapi pada waktu itu beliau hanya bisa membangun plazanya saja, benteng Kota Besar itu yang di depannya. Yeah. Kemudian dengan fasilitas kapal pariwisata, misalnya Putri Kembang Dadar, Bu ya, yang saya ketahui itu. Nah, tapi beliau tidak bisa berhasil sampai ke dalam benteng Kota Dalam Besar ya, ini. baru Ya, mungkin luarnya oleh karena saja ya. dulu salah satu persoalannya yang saya ketahui itu persoalan relokasi. Jadi relokasi antara pergantian ahli ganti tanah antara TNI dan pemerintah kota. Nah, kemudian juga di tahun 2014 itu menjelang pelaksanaan Asian Games 2016 itu bahkan lebih besar lagi. Jadi bukan lagi pemerintah kota tapi pemerintah provinsi. Bu Mary kalau tidak salah. Pada waktu itu Pak Gubernur saat itu Pak Alek Nurdin sudah membuat tim yang diketuai oleh Pak Tony Pagarbesi. Kemudian membuat perencanaan, betul-betul perencanaan matang, bahkan mendatangkan ahli arsitek dari Pak Bambang G dari ITB, kemudian dibantu oleh Pak Aris Siswanto dari Unsri untuk membuat ini perencanaan benteng Kota Besar, dibangun untuk kawasan pariwisata dan kegiatan-kegiatan kebudayaan dan kesejarahan. Tapi itu juga tidak masih berhasil. mentok ya Pak ya. Mentok, ya. Jadi kita akan membahasnya di simposium nasional ini ya. Yang kita coba gitu. Ini yang kita ingin mencoba menerobos kembali gitu. Dan kebetulan usaha kita ini juga berkenaan dengan ada semacam proyek. Jadi ada semacam kebijakan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di pusat itu membuat apa yang disebut dengan Defense Heritage. Ya. Defense Heritage. Jadi maksudnya apa tuh Pak? Defense Heritage. Dan apa kaitannya dengan benteng BKB ini? Jadi sebetulnya Defense Heritage itu kan semacam anjuran dari UNESCO. UNESCO untuk beberapa warisan pertahanan, warisan pertahanan, peninggalan-peninggalan perang itu dibuka untuk umum, dijadikan ruang publik. Dan di beberapa negara yang saya ketahui seperti di Inggris, kemudian juga di Australia, kemudian di beberapa negara Eropa itu sudah berhasil. Beberapa sisa-sisa tinggalan perang itu sudah yang dulu dikuasai oleh pihak-pihak lain, kemudian dibebaskan, kemudian dijadikan sebagai warisan pertahanan yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, kita juga berharap bahwa benteng Kota Besar ini dalam simposium nanti itu ada semacam rekomendasi, jadi ke Menteri Pertahanan yang nanti turun ke Kodam 2 Sriwijaya, Bu, untuk menjadikan benteng Kota Besar ini sebagai warisan pertahanan. Satu warisan pertahanan. Jadi kita pingin benteng Kota Besar ini seperti benteng yang lainnya di ada di Jogja ya Pak ya. Kemudian benteng Marlboro yang ada di Bengkulu yang bisa dinikmati oleh orang. Nah, sekarang saja mungkin Bu Ella ya,
tidak sembarang, bahkan tidak semua orang bisa masuk ke sana. Iya. Sudah Iya, kita betul. misalnya sudah mengajukan permohonan surat izin untuk melihat ke dalam saja itu tidak Susah ya, susah Pak, ya? sekali sampai sekarang. Kalau kendalanya nih apa sih Pak, revitalisasi BKB ini belum terlaksana sampai sekarang? Mungkin Bu Iya. Mary bisa menjawabnya. Terima kasih Mbak Ella. Mhm. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa Cukup Pedas ya. Mhm. Di sini kami memang bekerja sama antara Mhm. Puskas dengan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Dalam hal ini kami akan mengadakan suatu kegiatan simposium nasional. Ini juga merupakan rangkaian ya. Mhm. Saya katakan rangkaian, juga ini rangkaian dari kegiatan yaitu yang diadakan Kesultanan Palembang Darussalam dalam rangka miladnya yang ke-356. Mhm. Nah, kami memandang mengapa dianggap ini penting mengadakan Mhm. suatu simposium yang tajuknya nanti kami akan mengangkat masalah revitalisasi Benteng Kota Besar. Karena kami melihat dari sudut sejarah ya, saya sebagai guru sejarah, kita tahu bahwa Benteng Kota Besar itu adalah peninggalan Mhm. Kesultanan Palembang Darussalam di era di zaman kolonialisme, di mana kita Sumatera Selatan kita boleh sangat bangga satu-satunya benteng yang dibangun oleh putra daerah sendiri, dalam tanda kutip ini maksudnya pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, itu satu-satunya adalah Benteng Kota Besar. Nah, kalau kita bicara masalah benteng, kita lihat juga perbandingan dengan benteng-benteng yang lain yang ada di Indonesia. Ini menarik. Kenapa saya katakan menarik? Yang selama ini Benteng Kota Besar itu kan dikelola, katakanlah ya, dikelola oleh TNI. Ya, kita lihat mungkin dalam sejarah ada kaitannya dulu bagaimana ketika penjajahan dan sebagainya. Nah, tetapi dalam hal ini kami memandang bagaimana kita mengembalikan fungsi benteng itu sendiri adalah merupakan sejarah dan budaya, hasil peninggalan budaya. Nah, ini bagaimana supaya sejarah dan budaya ini bisa dinikmati juga masyarakat umum dan sebagainya. Nah, tentu kami melihat sudah banyak yang dilakukan berbagai pihak untuk mengadakan revitalisasi tersebut, dari pemerintahan Bapak Insinyur Edi Santana, kemudian dilanjutkan dengan Bapak Alek Nurdin dan sebagainya. Mungkin belum pada masa itu mengalami kendala. Kalau saya melihat dari sudut pandang saya itu bagaimana merelokasi. Ini benar sebenarnya ya. Karena kalau kita bicara masalah relokasi, ini kan bicara masalah menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan bagaimana? Karena di dalam benteng itu sendiri kita tahu bahwa selama ini benteng itu sudah difungsikan banyak juga didiami penduduk, terutama di sini ada TNI, dari keluarga TNI. Nah, ini mereka ini kan sudah bertahun-tahun tinggal di sana. Jadi bagaimana cara solusinya? Apakah selama ini mereka itu tidak dianggap? Jadi mungkin ini pemecahan yang sangat sulit yang dihadapi oleh pemerintah, karena ini menyangkut anggaran dan tidak sedikit. Nah, ini yang kami memahami sebenarnya. Nah, sekarang kita juga mengadakan simposium ini, kita juga melibatkan berbagai instansi. Contohnya kami katakanlah sudah ada upaya, kami juga melibatkan DPR, DPRD Kota Palembang, kemudian selain Kesultanan sendiri, kemudian dari pihak DPR juga kita merangkum bagaimana kita mengadakan pendekatan kepada Menteri Pertahanan Keamanan yang kebenaran notabene-nya adalah Bapak Prabowo itu kan artinya pernah juga tahu bagaimana kondisi kultur, budaya, karakter masyarakat Sumatera Selatan. Nah, ini berikan memahami. Nah, disambung lagi dengan adanya yang seperti yang apa yang disampaikan Bapak Dr. Dedi, ini Dr. Dedi tadi, bahwa Dr. Dedi kan tadi mengatakan bahwa Menhan itu punya program yang namanya Defense Heritage. Nah, ini menarik sekali. Jadi kita menggandeng di sana, mungkin nanti melalui Menhan akan memberikan solusi bagaimana untuk mengadakan relokasi. Nah, inilah makanya pentingnya kita mengadakan simposium nasional ini, kita duduk bersama untuk mencari persepsi, mencari suatu kesatuan, artinya menyimpulkan apa sih nanti langkah apa. Tentu ini melalui proses panjang ya. Tentunya kami makanya melibatkan berbagai pihak, bahkan ke termasuk wali kota. Ya, kita juga dari sini TNI juga ya, TNI itu utama. ya. Itu utama TNI, kita akan sowan ke TNI, kita juga melalui Pangdam ya. Kemudian kita wali kota, termasuk pemerintah provinsi dan sebagainya, karena ini termasuk seluruh instansi yang terkait. Nah, inilah insya Allah mohon dukungan, mohon doanya untuk kelancaran proses ini, karena tujuan kami adalah tujuan baik kita adalah bukan kita bermaksud unsur-unsur politik, bukan kita tapi kita ini tujuan karena kita dari sisi sejarah, termasuk juga Pak Dr. Dedi juga karena sebagai ketua pusat kajian sejarah, kami juga sebagai guru sejarah, kami bergandeng bersama dengan Sultan Pawas
di Raja Oke. itu Kesunanan Palembang. Itu Kalau saja, Mbak Ella. dari Ibu Mary, seberapa optimis sih revitalisasi BKB ini bisa terrealisasi, Bu? Terrealisasi, Mm-mm. iya. Kalau menurut Ibu Eh, gimana nih? Kalau saya punya ada optimisnya. Mhm, Yang penting kita bagaimana kita bicara baik, duduk bersama. mhm, Ya, artinya kita nanti upaya tentunya kami tidak berdiri sendiri tadi. mhm. Jadi kita masih mari bergandeng bersama, kita bagaimana solusinya. Mhm. Jadi insya Allah Mhm. dengan niat yang tulus, Allah Mhm. Subhanahu Wa Taala, Mhm. insya Allah nanti akan membantu kita. Artinya dalam artinya mewujudkan ya harapan-harapan terutama di sini masyarakat Sumatera Selatan. Amin. Nah, ini kalau misalnya memang terrealisasi nih, Bu, Iya. di Benteng BKB itu mau kita apakan sih di BKB itu? Maksudnya tuh mungkin tadi kan lebih bisa dikunjungi oleh publik ya Iya. di situ. Nah, nantinya bisa dibuat jadi apa? Terus nanti warga Palembang juga bisa ngapain sih di BKB itu kan karena nggak banyak yang tahu, Bu. Saya juga belum pernah masuk ke sana Iya. kayaknya. Mungkin boleh diceritain, Iya, Bu. tentunya harapan kita, kenapa kita artinya berkeinginan Mhm. untuk merevitalisasi benteng tersebut, karena kita lihat ya bahwa fungsi benteng dimanapun yang saat ini Mhm. kita kan bukan bicara lagi zaman penjajahan, Bukan perang ya, bukan Bu ya. zaman perang lagi ya kita. Artinya kita mengembalikan di mana benteng itu sendiri kan punya sejarah, nilai sejarah. Sejarah tidak terlepas dari budaya. Mhm. Nah, jadi nanti harapan kita apabila itu sudah terrealisasi, Mhm. nantinya keinginan kita bahwa di benteng tersebut akan dijadikan pusat-pusat kajian, Mhm. baik kajian sejarah, budaya, termasuk juga pariwisata tentunya. Mhm. Karena ini kan ujung-ujungnya nanti adalah merupakan destinasi. Destinasi Karena itu wisata apalagi baru ya, Bu wisata ya. baru. Mhm. Karena di Palembang khususnya kan sudah banyak ya Mhm. destinasi. Kita Palembang ini alam mungkin tidak seperti Jawa ya. Ya. Alam. Tetapi kita ini adalah kemenangan kita, destinasi kita adalah selain religi kita adalah histori. Nah, itu ya, yang Bu kita ya. angkat. Jadi kita destinasi sejarah Mhm. dan budaya. Oke. Itu yang akan mengangkat Sumatera Selatan khususnya Mhm. Palembang. Itu menurut saya. Oke. Pak Didi bisa Iya. menambahkan. Saya yakin dan sangat optimis gitu, Mhm. Mbak Mhm. Ella. Karena pertama ini adalah sebuah kesempatan. Jadi sebuah kesempatan itu kalau selama ini kan selalu datang upaya itu dari apa? Dari bawah dulu ke atas. Mhm. Nah, sekarang sebenarnya dengan model defend heritage itu dari atas sebenarnya ke bawah. Jadi Mhm. kita ini adalah usaha. Jadi memberi sebuah usaha untuk memberi rekomendasi. Mhm. Rekomendasi ke pusat sehingga kemudian pusat dari rekomendasi kita itu memberi arahan ke bawah Mhm. terutama ke Kodam 2 Sriwijaya Mhm. untuk merealisasikan apa yang disebut dengan defend heritage itu. Mhm. Sehingga kemudian ini juga sebetulnya tidak lepas kalau dari secara historis sebetulnya memang pertama sudah keluar undang-undang tahun 2015 di mana di undang-undang itu bahwa sekarang tidak ada lagi aset okupasi. Iya. Jadi pertama kepemilikan Benteng Kota Besar itu tidak lepas dari adanya sejarah okupasi di Republik kita. Jadi pada tahun 1950 begitu kolonialisme Belanda pergi dari Nusantara pada waktu itu. Nah, salah satu kebijakan kita adalah okupasi. Jadi semua aset Belanda, terutama yang kolonial itu juga harus dikembalikan ke kolonial. Nah, oleh karena itu Benteng Kota Besar ini yang dulu pada masa kolonial dikuasai oleh tentara Belanda dengan serta-merta kemudian diduduki oleh Tentara Nasional Indonesia secara historis. Itu di tahun 50. Dan kemudian itu juga diperkuat dengan munculnya Undang-Undang tahun 1957 yang mengarah kepada SOB. Jadi state of block atau belok jadi keadaan darurat. Jadi keadaan darurat pada waktu itu akibat misalnya peristiwa di 3 daerah, salah satunya di Sumatera Selatan pada waktu itu dengan munculnya Dewan Garuda, sehingga kemudian keluar bahwa ini penegasan bahwa semua aset kolonial tentara itu harus diduduki oleh Belanda. Jadi bukan saja BKB sebetulnya, termasuk fasilitas yang ada di perumahan kolonial Talang Semun. Sebagian besar itu juga diduduki oleh Belanda. Nah, tetapi okupasi di tahun 50-an, 57 itu sekarang
dengan keluarnya undang-undang di tahun 2015 sebetulnya secara keuangan itu sudah dilepaskan, jadi tidak boleh lagi sebetulnya. Jadi ini sebuah kesempatan kita bersama di dalam seminar ini untuk mulai pertama mengingatkan kembali mengenai okupasi itu, sehingga kemudian nanti dari simposium itu kemudian kita merangkum semua rekomendasi dalam simposium ini, sehingga kemudian TNI itu memberi keleraan hati untuk tidak menjadikan BKB ini sebagai markas militer. Itu yang penting. Jadi kita menunggu keikhlasan ya Pak. Tapi itu sudah sebuah kebijakan pusat. Sehingga di situ bisa dibangun sebagai pusat kebudayaan Palembang. Salah satunya galeri mungkin, pertunjukan-pertunjukan sejarah dan kebudayaan. Kemudian pusat-pusat kegiatan lomba anak-anak misalnya, rangkaiannya banyak, sehingga juga termasuk destinasi wisata baru ya. Selama ini kan kita ngeliat hanya datang ke pelatarannya aja, belum pernah mau masuk ke foto-foto ya. Banyak kesulitan. Itu ada beberapa sebetulnya pintu masuk untuk BKB itu. Pertama dulu lewat benda BCB, benda cagar budaya. Tapi sampai sekarang sepengetahuan kami, Benteng Kota Besar ini tidak pernah diusulkan menjadi BKB, benda cagar budaya. Belum didaftarkan. Kalau dulu itu berhasil dijadikan BCB, itu bisa dinikmati oleh masyarakat umum sebetulnya. Tapi itu tidak pernah sampai sekarang. Mungkin ada keteledoran berarti di sini ya, mungkin nggak jadiin BKB sebagai BJB tadi ya. BJB ya. Mungkin karena BCB ini kan persoalannya ya tadi itu harus melibatkan banyak komponen, banyak pihak juga banyak ya Pak pihak. ya. Ada proses Sementara BCB itu kan diusulkan oleh pemerintah kota. Nah, makanya kami menginisiatif untuk simposium nasional ini dengan melibatkan banyak pihak. Jadi bukan saja Kesultanan Palembang sebagai pemerasa utama, tapi juga akademisi, kemudian pemerintah kota dan komponen pencinta sejarah dan budaya di kota Palembang. Simposium ini 1 hari atau digelar berapa hari? Satu hari ya. Di mana Pak simposium kalau mau hadir di simposium nasional ini? Kita kalau sementara kalau dirancang dalam proposal kita. Ya, itu di Hotel Ballroom Hotel Suwana Dwi. Dan kita akan menghadirkan pertama narasumbernya, speakernya Pak Menham sendiri, Pak Prabowo Subianto, bersama Sultan Mahmud Badarudin Raden Mas Pawas Diraja, kemudian Pak Wali Kota Arno Joyo, dan kemudian ada narasumber di baik nasional maupun lokal. Banyak ya berarti ya. Anhar Gonggong juga kita Bapak Anhar Gonggong sejarawan yang Anhar Gonggong, sejarawan saya tahu yang terkenal ya nasional. Kemudian Mbak Jen Prankois ya. Mbak Jen Prankois ini adalah penggagas Defense Heritage yang baiklah. Jadi kita hadirkan juga ya. Indonesia. Oke, mudah-mudahan Pak Prabowo bisa hadir di simposium nasional ini ya. Iya, itu sudah ada upaya. Kita minta bantuan dari instansi terkait untuk bisa menghubungi beliau ya. Semoga bisa hadir Bu, jadi bisa menemukan solusi benar. demi kebaikan warga Sumatera Selatan bersama ya Bu ya. Nanti ada narasumber dari lokal juga ada nanti. Banyak ya jadi ya Bu yang berbicara di simposium nasional itu. Karena penting nih soalnya mengangkat soal revitalisasi BKB yang belum tuntas sampai sekarang. Oke deh, semoga simposium nasionalnya berjalan lancar Ibu Bapak. Semoga apa yang menjadi tujuan kita bisa terrealisasi ya. Terima kasih sekali lagi Ibu Mary, Pak Dedi atas waktunya dan kunjungannya ke studio kami. Terima kasih Mbak Ella. Terima kasih Pak Pres. Oke, pemirsa Cukup Pedas, dengan berakhirnya obrolan kita bersama Ibu Mary dan Pak Dedi tadi mengenai revitalisasi BKB, berakhir juga episode Cukup Pedas kali ini. Salam dari saya, salam tetap semangat, tetap sehat karena pandemi belum berakhir. Mudah-mudahan insya Allah jadi endemi ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.